Desain basis data. Pokok bahasan, pendahuluan, aturan sistem informasi dalam organisasi, proses desain basis data. Tujuan: memahami aturan sistem informasi dalam organisasi, memahami proses desain basis data. Pendahuluan: aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS, atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, Erwin, BBWin, dan Paradigm Plus oleh Platinum Teknologi, dan lain sebagainya. Aturan sistem informasi dalam organisasi. Organization Context, siklus informasi, siklus sistem aplikasi basis data. Organizational Context, sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Tahun 1960-an, sistem informasi didominasi dengan sistem file. Tapi sejak awal 1970-an, organisasi mulai berpindah ke sistem basis data. Untuk mengakomodasi sistem, beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data (DBA) untuk mengontrol aktivitas basis data. Siklus sistem informasi, Reusability Analysis, Requirement Collection and Analysis, Design, Implementasi, Validation and Acceptance Testing, Deployment, Operation, Maintenance. Siklus sistem aplikasi basis data, System Definition, Database Design, Database Implementation, Loading or Data Conversion, Aplikasi Conversion, Testing and Validation, Operation, Monitoring, and Maintenance. Proses desain basis data, koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data, data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data, desain basis data fisik, implementasi dan tuning sistem basis data. Prosesnya adalah sebagai berikut. Koleksi dan analisa kebutuhan, area aplikasi mayor dan kelompok pemakai, analisa dokumen terkait yang telah tersedia, analisa ruang lingkup penggunaan aplikasi, analisa permintaan pengguna.
Desain basis data konseptual. Perancangan basis data terdapat dua aktivitas. Aktivitas pertama, desain skema konseptual. Pendekatan ke desain skema konseptual. Strategi desain skema, skema integrasi, view. Aktivitas kedua, desain transaksi dan aplikasi. Retrieval transaction, update transaction, mixed transaction. Kemudian di PMS, pertimbangan yang perlu diperhatikan adalah software acquisition cost, maintenance cost, hardware acquisition cost, database creation and conversion cost, personal cost, training cost, operating cost. Pertimbangan pemetaan model data, membuat skema konseptual dan skema eksternal dalam model data dari DBMS terpilih dengan menggunakan skema tersebut. Sistem independent mapping tidak mempertimbangkan karakteristik khusus atau kasus khusus yang diaplikasikan ke DBMS dari model data. Tailoring the schemas to specific DBMS yang berbeda mengaplikasikan model data dengan menggunakan modelan khusus. Desain basis data fisik. Kriteria berikut biasanya digunakan untuk menentukan pemilihan rancangan basis data fisik. Output response, utilitas ruang penyimpanan, transaction throughput. Implementasi basis data dan tuning. Transaksi batas data harus diimplementasikan dengan aplikasi yang dibuat programming berdasarkan spesifikasi konseptual dari transaksi yang mencakup DDL, SDL, DML. Soal latihan. 1. Sebutkan 6 tahap perancangan basis data. 2. Manakah soal 6 dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data? Mengapa? Mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Mengapa digunakan model data implementation independent selama perancangan skema konseptual? Mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses? Apa perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual? Strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Sebutkan langkah-langkah view integration ke rancangan skema konseptual. Sebutkan faktor untuk memperlancar pemilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen? Apa perbedaan dengan sistem dependen? Jawaban nomor 1. Koleksi dan analisa kebutuhan.
desain basis data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data, desain basis data fisik, implementasi dan tuning sistem basis data. Soal 2, jawab. Pada tahap pemodelan konseptual, karena pada tahap ini dilakukan skema pemodelan untuk menyesuaikan kebutuhan user dengan kemampuan sistem. Soal 3, jawaban. Karena aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual, menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Aktivitas kedua, desain transaksi dan aplikasi, menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Jawaban soal 3, skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pilihan DBMS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Jawaban 05, karena ini suatu tahap di mana kita melakukan proses identifikasi dan analisa kebutuhan data, dan ini disebut pengumpulan data dan analisa. Untuk menentukan kebutuhan suatu sistem database, harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database, termasuk para user yang ada dan para user yang baru beserta aplikasi-aplikasinya. Kebutuhan dari para user dan aplikasinya inilah yang kemudian dikumpulkan dan dianalisa. Jawaban 6, perbedaan kedua pendekatan terletak pada tujuan kebutuhan dari banyak pemakai dan aplikasi digabungkan. Pada pendekatan view integration, setiap kelompok memakai rancangan skema konseptual ER. Masing-masing kemudian proses integrasi diaplikasikan pada skema ini. Tulis DBA untuk menunjukkan skema integrasi global. Soal 7, jawab. Karakteristik model data ekspresif. Model data cukup ekspresif, simplicity dan understandability. Model cukup sederhana. Minimality, model dengan beberapa konsep dasar. Diagrammatic representation, model dalam bentuk notasi diagram. Formality, skema konseptual ditampilkan dalam model data harus dipresentasikan seperti formal data. Strategi untuk rancangan skema. Top-down strategi, mulai dengan skema yang berisi abstraksi tinggi dan kemudian mengaplikasikan tentuan top-down. Bottom-up strategi, mulai dengan skema yang berisi abstraksi dasar dan kemudian kombinasi atau tambahkan abstraksi tersebut. Insert-up strategi merupakan kasus dari bottom-up strategi di mana atensi difokuskan pada himpunan konsep terpusat. Website strategi kebetulan dibagi berdasarkan top dan strategi. Bagian skema dirancang untuk setiap partisi berdasarkan bottom-up strategi. Jawaban 09, indikasi korespondensi dan konflik, motivasi view, mengampungkan view, rekonstruksi. Hal-hal yang harus dipertimbangkan secara ekonomi dan faktor organisasi. Software acquisition cost, maintenance cost, hardware rebuilding cost, depreciation and conversion, personal cost, training cost, operating cost. Jawaban 11, pemetaan ke dalam model data DBMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal yang khusus yang berlaku DBMS dari model data berbeda dengan DND sistem yang mempertimbangkan skema integrasi dengan sistem. Sekian, terima kasih.